lagi bersama saya Rika Puspita di podcast Sersan. Serius tapi santai. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, ataupun dalam keluarga. Yap, kita akan membahas tentang bahaya silent treatment. Mengapa diam bisa merusak? Kenapa ya? Silent treatment atau perlakuan diam yang seringkali lebih berbahaya daripada yang kita kira. Gimana sih dampaknya? Apa sih penyebabnya? Dan bagaimana kita menghadapinya? Baik, untuk membahas ini, aku ditemani oleh rekan-rekan aku. Halo semua. Hai. Boleh perkenalkan dulu? Halo semuanya, nama aku Inka Septifalaska. Nama saya Jihat Ramadan. Dan nama saya Istiani Ngeru. Nah, kali ini aku mau nanya nih ke rekan-rekan aku, gimana sih rasanya bahas topik ini? Wah, yang pastinya senang banget lah ya. Pasti juga banyak yang relate tentang topik membahas silent treatment ini. Nah, tetapi kita juga nggak tahu apa sih dampak buruknya dari silent treatment itu. Nah, aku juga nih merasa bahwa topik ini sangatlah menarik dan penting untuk dibahas nih. Silent treatment ini nggak hanya sekedar diam saja, melainkan bisa juga berakibat jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan terkadang kita juga kan nggak sadar ya kalau misalkan kayak diam itu bisa menyakitkan. Bukannya malah menyelesaikan masalah, malah nambah masalah yang semakin rumit gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi silent treatment itu menurut kita tuh kayak sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan ya, Ya, betul. betul. Nah, itulah tadi kan perasaan teman-teman ya terkait membahas topik ini. Langsung aja aku mulai ya. Menurut kalian, silent treatment itu apa sih? Oke, kalau menurut aku silent treatment itu kan mungkin banyak juga yang kita temuin atau kita rasain ya, bahwa silent treatment itu memilih untuk diam atau tidak berbicara dengan seseorang sebagai bentuk respon yang biasanya itu karena mereka tuh merasa marah dan kecewa. Nah, seringkali orang yang memberi silent treatment itu berharap nih bahwa lawan bicaranya itu akan merasa bersalah kepada kita, dan salah satunya itu untuk memperbaiki situasi, tetapi yang ada malah komunikasinya terputus. Ya, benar. Dan yang paling bahayanya adalah terkadang orang yang diberi silent treatment ini nggak tahu alasan dibalik diam itu. Jadi mereka pun bingung dan bisa merasa disalahkan ataupun bahkan terasingkan. Ini bisa menyebabkan banyak ketegangan dan nggak jarang berakhir dengan konflik yang lebih besar. Iya sih, menurutku juga silent treatment ini kayak bisa merusak terutama dalam hubungan gitu. Terus seperti pasangan, keluarga, atau bahkan teman dekat sekalipun. Ketika kita nggak berbicara nih untuk menyelesaikan masalah, kita sebenarnya hanya menunda masalah, bukan menghadapinya. Gitu. Oke, jadi menurut teman-teman, silent treatment itu suatu tindakan yang egois nggak sih? Iya. Iya Ya, sih, betul. benar. Karena yang melakukan silent treatment itu ingin dimengerti. Betul. Sedangkan yang menghadapi orang yang silent treatment itu sebenarnya kayak enggak selalu mengerti apa yang orang tersebut itu inginkan. Iya, Iya, betul. Karena kan terkadang juga banyak yang kita temuin kalau misalnya ketika kita mau mengungkapkan sesuatu itu pasti kadang responnya nggak sesuai sama yang kita harapin nih. Nah, dan silent treatment itu memang harus kita hindari ya, Betul. untuk keberlangsungan komunikasi yang lebih lanjut. Treatment itu bukan cuma soal diam, tapi lebih kepada bagaimana diam itu bisa menyakiti dan membuat masalah jadi semakin besar. Kalau dilihat dari sisi psikologis, kenapa sih silent treatment bisa punya dampak yang begitu buruk? Oke, nah ini sangat menarik ya secara psikologis bahwa silent treatment itu bisa membuat seseorang merasa tidak dihargai atau ditinggalkan, atau bahkan tidak penting ketika kita diberi kesempatan untuk menjelaskan atau mendiskusikan suatu masalah nih. Nah, itu bisa menurunkan harga diri kita, dan yang lebih parahnya lagi bisa menemukan rasa kesepian. Nah, menurutku juga nih, secara penelitian, silent treatment itu bisa memicu stres yang berkepanjangan. Kita tahu kan kalau komunikasi yang buruk bisa berdampak pada kesehatan mental. Orang yang diberikan silent treatment bisa merasa
terisolasi yang akhirnya mempengaruhi suasana hati atau bahkan bisa berujung pada masalah kecemasan ataupun depresi. Ih, betul banget. Bahkan dalam beberapa kasus nih, silent treatment itu bisa dibilang bentuk dari kontrol emosional kita. Kadang orang yang melakukan silent treatment itu ingin membuat orang lain merasa takut atau merasa bersalah, yang akhirnya mereka dapatkan kemenangan tanpa harus berbicara atau berkompromi dulu sebelumnya. Oke. Wah, bahaya banget ya ternyata. Jadi, silent treatment ini nggak hanya berdampak pada hubungan, tapi juga pada kesehatan mental kita loh. Tapi, kenapa sih orang-orang memilih untuk memberikan silent treatment ini? Padahal tahu itu bisa merusak. Kenapa nih, teman-teman? Aku sih lebih banyak rasa memilih untuk diam ya, karena mereka juga merasa kalau misalnya terlalu marah ataupun merasa kecewa untuk berbicara itu, kadang mereka tuh merasakan kayak takut nih mau ngomongin sesuatu, malah jadi lebih memperburuk keadaan. Atau mereka juga bisa merasakan kalau misalnya diam itu bisa memberikan suatu pelajaran bagi mereka pada orang yang mereka marahin terutama. Tapi mereka nggak sadar kalau misalnya diam itu malah bikin suatu masalah tuh nggak terselesaikan dengan baik-baik gitu loh. Oke. Nah, betul juga. Dimana seringkali silent treatment juga menjadi semacam mekanisme pelarian. Alih-alih nih menghadapi perasaan ataupun masalah, mereka memilih menghindari konfrontasi dengan cara diam. Padahal itu juga nggak menyelesaikan apa-apa gitu. Malah bisa memperburuk keadaan. Iya, ada juga yang melakukannya karena nggak tahu cara mengungkapkannya, perasaannya nih mereka dengan cara yang sehat. Daripada berbicara, mereka memilih untuk menghindar karena nggak ingin terluka atau membuat situasi semakin buruk. Tapi seperti yang kita tahu, ini justru memperburuk semuanya nggak sih? Iya. Oke. Jadi sebenarnya ya, silent treatment itu tidak begitu salah ya, karena ketika kita melakukan silent treatment itu sebenarnya kita ingin meredam emosi terlebih dahulu. Karena bisa jadi ketika ada masalah dan kita langsung berbicara pada saat itu kan emosi kita sedang meluap-luap dan malah memperburuk keadaan. Tapi mungkin silent treatment itu boleh dilakukan tetapi tidak dengan waktu yang berlarut-larut ya. Hanya kayak kita butuh space waktu untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Ya tapi terkadang kan orang yang silent treatment itu malah berkepanjangan gitu. Silent treatment itu bisa jadi pembahasan yang sangat kompleks ya teman-teman. Jadi silent treatment mungkin terlihat seperti cara yang aman untuk menghindari konflik, tapi dalam kenyataannya itu malah berbahaya dan bisa merusak hubungan kita. Lalu, bagaimana sih cara yang lebih sehat untuk menghindari atau mengatasi silent treatment menurut teman-teman? Oke, kalau menurut aku penting banget ya untuk berkomunikasi yang secara terbuka nih. Kalau kita merasa marah maupun kecewa kepada seseorang, lebih baik kita tuh kayak ngungkapin perasaan kita dengan kata-kata yang jujur daripada untuk memilih diam. Malah kayak kita tuh harusnya nggak perlu takut untuk mengungkapkan perasaan kita, karena itu kan merupakan suatu langkah yang pertama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, mungkin kalau selain itu ya, kita juga harus bisa mendengarkan dengan baik nih. Seringkali masalah itu muncul karena kita ya nggak merasa didengar ataupun dimengerti oleh orang lain. Kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, kita harus belajar untuk mendengarkan tanpa menghakiminya sendiri. Ini akan membuka jalan untuk dialog yang lebih konstruktif. Oke. Dan juga ya menurutku memberi waktu untuk diri sendiri itu emang penting sih gitu kan. Apalagi kalau misalkan lagi emosinya udah terlalu tinggi gitu. Jangan memaksakan diri untuk berbicara. Cobalah untuk memberi waktu supaya bisa berpikir lebih jernih dan tenang. Baru setelah itu kita boleh nih ajak bicara gitu dengan kepala yang dingin tentunya. Oke. Jadi sebenarnya silent treatment itu muncul karena dia tuh merasa kurang didengarkan oleh pihak yang bersangkutan itu. Jadi sangat perlu kerjasama antar keduanya ya. Yang silent treatment harus bisa lebih menghargai, ya intinya saling menghargai sih. Ya kembali lagi. Gitu.
Nah, betul banget nih. Jadi intinya komunikasi itu kunci. Dia memang bisa menjadi cara kita menghindari masalah, tapi pada akhirnya itu hanya memperburuk keadaan. Kita harus belajar untuk berbicara dengan jujur dan terbuka. Apalagi kalau kita benar-benar peduli dengan hubungan itu. Dari kalian sendiri, apa ada yang menganut silent treatment? Jujur ya, kalau dari aku pribadi sih, menurut aku kayak aku juga terkadang silent treatment sih terhadap suatu masalah, karena aku tuh orangnya tuh sangat emosional gitu. Jadi kalau misalkan aku langsung menyelesaikan pada saat itu, aku pasti kayak melakukan sesuatu yang kayak kurang aku bisa kontrol gitu, atau di luar kendali aku. Makanya kalau ada masalah, aku lebih memilih untuk diam terlebih dahulu, jujur, tapi aku sebisa mungkin tidak berlarut-larut gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Kalau misalkan ada masalah, langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau diam dulu kemudian memberikan waktu untuk diri kalian terlebih dahulu, atau bagaimana? Siapa nih yang mau jawab dulu? Mbak Yesi mungkin ya. Gimana? Kalau untuk saya pribadi ya, kalau saya enggak sih. Jadi saya tuh kayak lebih ke langsung gitu. Kalau misalkan ada masalah nih, ya langsung saat itu juga diomonginnya, karena yang rasa nggak nyaman aja gitu. Itu sih kalau saya pribadi. Oke. Jadi berarti Mbak Yesi itu lebih ke kalau ada masalah, ya udah nggak apa-apa. Kayak kan biasanya ya, apalagi perempuan itu gengsi ya, apalagi kalau misalkan ada masalah dengan pasangan tuh kan biasa lebih diam gitu ya. Tapi kalau berarti Mbak Yesi itu lebih kayak nggak apa-apa deh, ditanyain masalahnya dulu sama Mbak Yesi gitu, nggak apa-apa berarti gitu ya. Nggak apa-apa sih. Iya. Ya karena aku tuh tipe-tipe orang yang kayak nggak mau terlalu lama-lama gitu kalau marahan. Jadi kayak misalkan hari ini masalah nih, ya udah hari ini juga harus dikelarin gitu. Oke, ya teman-teman, ya ini tergantung ke pribadian masing-masing ya. Iya, sebenarnya fine-fine aja gitu ya. Gimana? Siapa lagi? Mas Jihan, barangkali? Nah, kalau dari saya pribadi nih, biasanya kalau apapun masalahnya ya, namanya orang ya. Setiap orang pasti punya masalah gitu, baik kecil maupun besar. Tapi terkadang yang namanya tiap orang tuh beda-beda dalam cara menyelesaikannya. Ada yang dengan cara mengungkapkan, berdiam diri, dan berdiam diri tapi dia bisa menyelesaikan sendiri tanpa diungkapkan. Sebenarnya selain itu juga ada lagi. Nah, kalau dari saya pribadi, ketika ada masalah ya memang yang seperti Mbak Yesi bilang, kita pasti nggak mau lama-lama yang namanya ketika ada masalah gitu. Tapi kalau dari saya pribadi lebih memikirkan sendiri, akan tetapi masalah itu tuh perlu nggak sih untuk diungkapkan, perlu nggak sih untuk dibicarakan. Tapi sekiranya kalau nggak perlu dibicarakan dan itu masalah konflik biasa dalam kehidupan sehari-hari misalkan gitu ya, mungkin saya akan membiarkannya begitu saja dan melewatkannya, tapi dengan cara komunikasi yang baik juga kepada orang yang tertuju kepada kita. Oke, berarti kalau untuk Mas Jihad itu dilihat dulu ya seberapa besar masalahnya. Kalau misalkan masalahnya bisa selesai sendiri, ya udah gitu, betul ya? Betul. Ya, nah, kalau untuk Mbak Inka sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku setuju sama Mbak Yesi juga sama Mas Jihad ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi tuh, aku nggak bisa kalau misalnya berada di situasi yang didiemin sama orang gitu. Jadi kayak ngerasa ada yang ngeganjeli hati tuh. Lebih baik kayak kalau misalnya kamu ataupun lagi ada permasalahan, mending dibicarainnya secara langsung, secara baik-baik. Karena kan kalau misalnya di posisi yang kayak gitu, kitanya juga ngerasa kepikiran sama masalah apa nih, kok orang itu langsung ngediemin kita gitu loh. Jadi lebih mending aku langsung ngomong ke orangnya kayak, kamu lagi ada masalah apa, kayak gitu kalau aku pribadi. Oke, ya dengan podcast ini aku jadi lebih belajar untuk lebih terbuka ya. Karena ya jujur ya, sebelum itu aku emang suka silent treatment. Tapi beranjak dewasa aku sadar gitu kalau silent treatment itu nggak baik banget sih gitu. Setiap masalah atau setiap yang ingin kita rasakan itu harus kita ungkapkan gitu. Karena orang lain itu nggak kayak kita. Misalkan kita peka ya, tapi orang lain tuh belum tentu. Ya, maka dari itu ya harus dikomunikasikan teman-teman. Kalau misalkan kita ada masalah atau ada yang ingin kita ungkapkan, kita harus selalu mengkomunikasikan.
Wah, pembahasan kita kali ini sangat insightful ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi pemikiran dan tips yang sangat berguna. Semoga para pendengar bisa mendapatkan manfaat dan diskusi kita hari ini tentang bahaya silent treatment. Terakhir, aku mau nanya, apa harapan kalian tentang topik ini gitu? Oke, harapannya dari aku sih kayak semoga kita tuh bisa lebih sadar bahwa dampak dari buruknya silent treatment ini tuh, dan kita tuh perlu untuk mengedepankan bahwa komunikasi secara yang terbuka untuk komunikasi yang lebih sehat. Nah, betul. Kalau harapan dari saya pribadi, semoga kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Betul. Dan sebelumnya terima kasih juga gitu. Jangan ragu untuk berbicara dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Oke, karena untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya tidak mudah, tetapi dengan komunikasi kita bisa menyelesaikan semuanya gitu. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast Sersan selanjutnya. Podcast Sersan, serius tapi santai. Bye.